Istri papaku. Kuberanikan diri menyentuh pundak dan merangkul punggungnya. Tak kusangka dia membalasnya. Tangisnya menggema di telingaku kemudian. Aku telepon papa, tawarku padanya. Gak usah, nanti kalau papa pulang saja kita kasih tahu. Selama itu, bulan depan papa baru akan pulang untuk urusan bisnis ke luar negeri. Papa memang sering meninggalkan kami, aku dan mama, dulu. Biaya perawatannya? Dia tak menjawab, hanya menjodohkan kartu ATM yang dikeluarkan dari dompetnya. Disebutkannya 6 digit nomor rahasia, tapi aku tak segera menyambutnya. Ini uang halal, katanya tanpa kuduga. Jujur, aku memang sempat berprasangka kalau uang yang akan kuambil adalah tabungannya dari hasil kerja yang tidak halal. Kuharap dia mengerti dengan keraguan-raguanku. Baru beberapa bulan aku dan wanita ini hidup bersama. Tentu belum cukup waktu untuk mengenal pribadinya lebih jauh. Sudah benar-benar kembali ke jalan yang benar atau masih menyimpan kebiasaan lama secara diam-diam. Aku pun masih menyimpan keraguan-raguan tentang kenyataan yang sebenarnya terjadi. Kesepakatan macam apa yang membuat papa begitu yakin untuk menikahi wanita itu di usia yang hampir 1 tahun meninggalnya mama. Dia seorang janda beranak satu. Papa mengenalnya, identitas wanita yang hendak dinikahinya waktu itu. Setiap malam dia harus datang ke bar. Maksud papa, dia itu cuma pelayan yang mengantar minuman pada pelanggan. Papa yakin? Suaraku parau hampir menangis. Posisi mama digantikan oleh seorang yang bertolak belakang sifatnya. Papa tahu kamu tidak akan terima dia untuk saat ini. Kalau kalian sudah saling kenal, kamu pasti mengerti. Kenapa papa tak mau dengar pendapat Naila dulu? Sayang, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Tante Ingrid tidak sejelek yang kamu kira. Aku menangis. Sayang, tolong papa ya. Izinkan papa menolong Tante Ingrid agar tidak terperosok lebih jauh ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Berarti papa sebenarnya tahu kalau dia bukan cuma pelayan yang mengantar minuman. Tapi Naila percaya sama papa kan? Aku memeluk papa, kemudian niat papa memang tulus untuk menolong sesama. Dia cantik. Papa akan berusaha membuatnya secantik mamamu, cantik lahir batin. Aku tersenyum samar, mencoba mendamaikan hatiku sendiri. Papa janji, semua akan baik-baik saja. Papa mengangguk pasti. Aku berusaha percaya janji papa. Pun ketika keadaan tidak sesuai dengan yang aku harapkan, aku tetap menunggu sesuatu membahagiakan segera datang. Tante Ingrid memang bukan tipe ibu tiri yang bengis dan culas. Namun papa jarang berada di rumah. Dia tak pernah menyiksa fisikku seperti cerita-cerita di sinetron. Dia tidak galak, akan tetapi juga tak pernah ramah terhadapku. Hampir tak ada senyum setiap kali kami beradu pandang. Sungguh membuatku tak nyaman. Aku semakin merasa sendiri, rasaku terasing setiap saat. Aku rindu mama kembali di sisiku. Tapi itu hanya angan-angan yang mustahil menjadi kenyataan. Oh iya, papaku dulu tuh bilang Mona itu memiliki seorang anak. Ternyata dia seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 4 tahun di atasku. Kuliah semester 6 katanya. Dia sebenarnya baik. Tapi wanita itu sepertinya kurang suka kalau aku terlalu dekat dengan anaknya. Layaknya saudara kandung. Tante Ingrid terlihat marah ketika dipergokinya aku pulang sekolah bersama anaknya. Naila, jangan kolokan. Minta dijemput segala. Bicaranya sengit padaku. Dia nggak kolokan, Mak. Dika yang sengaja mampir ke sekolah Naila. Mas Andika membelaku. Mata Tante Ingrid membelalak. Ya sudah, lain kali tidak boleh. Biar anak perempuan harus mandiri. Aku hanya mengangguk tersetuju. Tidak berminat untuk beradu mulut dengannya. Awas, kau anak nakal. Sekali lagi ketahuan melakukan perbuatan tidak baik, Mama tidak akan memaafkanmu. Ups, Tante Ingrid mengira aku sudah benar-benar terlalu jauh.
Mama kok masih nggak percaya sama Dika? Aku dengar Mas Dika menyambut. Mama tahu jalan pikiranmu. Hiburanlah, Ma, daripada bete. Dia bukan perempuan yang selama ini ada dalam pikiranmu. Oh, perempuan yang dimaksud aku kah? Mama takut sama papanya ya? Mama egois. Kalau mama bebas main dengan laki-laki, kenapa aku nggak boleh sama perempuan-perempuan? Bicaramu semakin lama semakin kurang ajar. Lalu, plak, Mas Dika ditampar. Aku meringis seperti merasakan mengilu di rahangku. Beberapa detik berselang aku tak mendengar pembicaraan mereka lagi dengan jelas. Karena aku putuskan untuk tidak melanjutkan menguping. Rasa lelah hari ini membuatku penat. Aku tak mampu mencerna sesuatu yang mereka suarakan. Tante Ingrid benar. Aku harus mandiri. Walau papa menikahi wanita itu bukan berarti mamaku sudah kembali. Aku putuskan menjaga jarak. Terutama dengan Mas Andika. Namun tidak demikian halnya dengan Mas Andika. Dia tak mengindahkan larangan mamanya untuk dekat denganku. Jam 5 sore waktu itu baru pulang. Ada les bahasa Inggris untuk pemantapan ujian akhir nanti. Aku kelimpungan saat angkot yang ku nanti tak kunjung datang. Padahal katanya 24 jam angkot itu di sini beroperasi. Mas Andika muncul dengan motornya. Melalui perdebatan kecil aku akhirnya bersedia mengikuti saran Mas Andika untuk pulang bersama. Mas Andika kok tahu Naila masih di sekolah? Tahulah, tiap hari Selasa ada les bahasa Inggris kan? Loh, kok tahu juga? Lah, Non, kan kamu sendiri yang pernah bilang. Oh iya, kenapa Naila lupa ya? Kami pun sampai di rumah hanya dalam waktu 15 menit. Rumah sepi. Apakah Mas Andika tahu mamanya tak ada di rumah sehingga berani menjemputku ke sekolah? Batinku menerka. Mama kok nggak ada di rumah ya? Gumamku setelah membuka pintu dan masuk ke ruang tengah. Selepas asar, setiap hari Selasa Mama ikut pengajian sekarang. Oh begitu, Alhamdulillah. Aku kok nggak tahu. Nah, sudah di dalam rumah, kerudungnya nggak dilepas juga sih. Nggak gerah tuh, jawab Mas Andika melanjutkanku. Kalimatnya membuatku risih. Aku hanya tersenyum membalas ucapannya. Aku ngeloyor meninggalkan ruang tengah, hendak mengganti seragam sekolah dengan pakaian sehari-hari. Nai, aku menoleh. Dia memandangku, aku lekat sekali, entah apa maksudnya. Aku terkesiap, bulu kuduku meremang-remang, buru-buru kualihkan mata ke arah yang lain. Boleh nggak Mas Andika yang bukain jilbab Naila? Aku tersentak tak percaya. Mas Andika, ku tepis tangannya yang beberapa senti lagi hampir ke leherku. Wajahku memerah, takut, marah. Naila yang gak suka dengan candaan Mas Andika. Kemudian ku ayunkan langkah cepat. Naas, tangannya terlanjur merangkul tanganku kuat-kuat, lalu menarik tubuhku dalam pelukannya dengan paksa. Aku semakin takut, merontak sekuat tenaga. Mas, tidak bercanda. Mas sungguh-sungguh. Kurasakan dengus napasnya menyapu wajahku. Wajah kami hampir mendekat. Jangan Mas, ini dosa. Kita saudara. Aku mencoba mengingatkannya. Aku tidak peduli kita saudara atau bukan. Ayolah sekali ini saja. Aku tahu sebenarnya kau juga menyukai aku sejak lama. Istighfar Mas. Dia menjamak kerudungku. Hanya dalam hitungan detik, dia akan benar-benar melambiskan nafsunya padaku. Aku berusaha melewati detik-detik itu dengan diam, mendesiskan doa, ya Allah, tolong hambamu ini. 3 detik sebelum sampai ke puncak kemenangan Mas Andika, pintu ruang tengah terbuka setengah didobrak seseorang. Tubuhku terjerambab membentur tembok karena Mas Andika mendorongku tiba-tiba. Plak, plak. 2 tamparan telak menghajar Mas Andika. Badannya limbung, terhunyur lambat laun, dan brak. Tubuh tegap itu menabrak pintu dengan keras. Kepalanya membentur gagang pintu dari besi kuning kokoh. Darah segar berhambur ke udara, lalu bercecer kemana-mana. Tante Ingrid melolong panjang lalu menubruk Mas Andika. Menunggu tubuhnya yang terkulai simbah darah. Aku memetik tertahan. Tak kuasa berkata-kata, apalagi bergerak. Sendi-sendiku melemas. Aku hanya sanggup menangis. Kenapa menangis? Menyesali sesuatu? Sudahlah, ini kecelakaan, bukan kesalahanmu. Tante Ingrid mengejutkanku ketika 2 tetes air mata menimpa lantai. Kartu ATM masih di tangannya.
Kalau waktu itu Naila, sesuatu menjedak hidungku. Setelah menjadi istri papamu, aku berjanji akan menjaga kehormatan wanita. Wajahnya mengawan sesaat. Tak ayal 2 tetes bergulir dari sudut matanya. Percayalah, kembali disodorkannya kartu ATM itu. Aku terharu, luluh, kusambut uluran tangannya. Seorang berpakaian serba putih keluar dari ruang ICU, menghampiri kami dengan roman muka tenang. Ibu harus bersabar, apa boleh buat, kita sudah terlambat. Bukan kami tak bisa menangani pasien, tapi memang sudah terlambat. Tante Ingrid mematung. Dia terpana memandang lurus ke suatu tempat tanpa berkedip. Ku sadari akhirnya tatapan mata itu berubah kosong. Ku guncang tubuhnya tetap diam. Mama, tangisku memecah. Dia pun tak bereaksi.